perkenalkan, nama saya Dewistianisi. Saya dari kelas 5 Ekonomi Syariah F, NIM 1917-2011-40. Di sini saya akan membahas materi tentang elastisitas, permintaan, dan penawaran. Pengertian elastisitas. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan. Dengan kata lain, elastisitas adalah tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang terhadap perubahan harga barang. Elastisitas permintaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, elastisitas permintaan harga. Yang kedua, elastisitas permintaan pendapatan. Yang ketiga, elastisitas permintaan silang. Elastisitas harga yaitu mengukur berapa persen perubahan permintaan suatu barang akibat perubahan harga. Contoh soal elastisitas harga. Ketika harga suatu barang senilai Rp50, jumlah barang yang diminta 100 buah, dan ketika harga naik menjadi Rp100, jumlah barang yang diminta turun menjadi 80 buah. Dan diketahui P1 sama dengan 50, P2 100, delta P 50, Q1 100, Q2 80, delta Q min 20. Rumusnya EP sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Jadi sama dengan min 20 per 50 dikali 50 per 100 sama dengan min 20 per 100. Jadi hasilnya 0,2. Elastisitas silang yaitu mengukur persentase perubahan permintaan suatu barang akibat perubahan harga barang lain. Yang selanjutnya, elastisitas pendapatan yaitu mengukur berapa persen perubahan permintaan akibat perubahan pendapatan. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan yang pertama adalah ketersediaan barang pengganti. Karena jika barang substitusi yang tersedia semakin banyak, maka permintaan pun lebih cenderung elastis. Hal tersebut terjadi disebabkan oleh pembeli yang bisa membeli barang lain. Bahkan jika harga yang berubah hanya sedikit, permintaan juga bisa menjadi tidak elastis karena tidak ada pengganti yang cocok. Jumlah pemakai. Semakin banyak pemakai, permintaan akan suatu barang semakin inelastis. Hampir semua suku di Indonesia mengonsumsi beras sebagai makanan pokok. Ini merupakan mengapa permintaan beras di Indonesia bersifat inelastis. Penjelasan ini sebenarnya menunjukkan bahwa elastisitas harga dipengaruhi oleh pokok tidaknya suatu barang bagi kita. Yang ketiga, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Semakin besar bagian yang diperlukan untuk membeli sesuatu barang, meningkatkan permintaan terhadap barang tersebut. Yang keempat, jangka waktu analisis. Dalam jangka waktu yang singkat, permintaan bersifat lebih elastis karena perubahan-perubahan yang baru yang terjadi di pasar belum diketahui oleh para pembeli. Oleh sebab itu, mereka cenderung untuk meminta barang yang biasa dibelinya walaupun harganya mengalami kenaikan. Dengan demikian, dalam jangka pendek, permintaan tidak banyak mengalami perubahan. Dalam jangka waktu yang lebih panjang, para pembeli dapat mencari barang-barang pengganti yang mengalami kenaikan harga, dan ini akan banyak mengalami permintaan terhadap barang-barang. Juga dalam jangka panjang, barang pengganti mengalami perubahan dalam desainnya akan menyebabkan orang lebih mudah pindah kepada membeli barang pengganti. Elastisitas penawaran adalah tingkat perubahan penawaran atas barang dan jasa yang diakibatkan karena adanya perubahan harga barang dan jasa tersebut. Untuk mengukur besar atau kecilnya tingkat perubahan,
angka yang disebut dengan koefisien elastisitas penawaran dengan lambang ES atau elasticity supply. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran antara lain yang pertama, akses barang. Bahan-bahan yang digunakan untuk menciptakan barang sewajarnya terjangkau agar penjual dapat menjualkan barangnya kepada pembeli dengan mudah. Yang kedua, jumlah barang di pasar. Semakin banyak barang di pasar akan mengakibatkan perubahan harga barang yang ditawarkan. Yang ketiga, teknologi yang semakin maju dapat meningkatkan produksi barang yang akan ditawarkan ataupun menghasilkan barang-bahan yang mudah diakses. Yang keempat, daya tahan barang. Setiap barang memiliki daya tahan waktu yang berbeda-beda. Semakin lama daya tahan barang, maka semakin elastis, sedangkan semakin cepat daya tahan barang, semakin inelastis. Terima kasih, sekian saya Dewi Setianingsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.